Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video kali ini kita akan membahas soal TWK CPNS tahun 2024 materi integritas. Jadi teman-teman sekalian ya, TWK itu cangkupan materinya dimulai dari nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman di video kali ini kita khususkan membahas soal TWK pada bagian materi integritas. Oke teman-teman sekalian, disimak baik-baik ya teman-teman. Soal pertama di sini adalah dalam rangka meningkatkan etos kerja dan membentuk karakter penyelenggara negara yang senantiasa tanggap, terbuka, berintegritas, maka dalam hal ini diperlukan adanya A. Sumpah setia jabatan, B. Diklat prajabatan, C. Peraturan perundang-undangan, D. Seminar kepegawaian, E. Kode etik dan kode perilaku. Oke teman-teman sekalian, di sini ya pertanyaannya. Dalam rangka meningkatkan etos kerja. Nah, ini kata kuncinya, meningkatkan etos kerja dan membentuk karakter bagi penyelenggara yang senantiasa tanggap, terbuka, berintegritas, maka hal yang diperlukan. Sekalian silakan dijawab dulu teman-teman. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman, jadi teman-teman sekalian, untuk membentuk karakter penyelenggara negara yang memiliki sikap kritis, rasional, dan berintegritas tinggi, maka dalam hal ini diperlukan adanya kode etik dan kode perilaku, teman-teman. Karena sebagai pedoman sikap, jika kalau misalnya penyelenggara negara itu adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga kehormatan pegawai, bangsa, dan negara. Selain itu juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin di lingkungan kerja. Jadi yang paling penting teman-teman itu adalah kode etik dan kode perilaku. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional merupakan pengertian integrasi nasional dipandang dari sisi A. Tata negara, B. Hukum, C. Politik, D. Antropologis, E. Sosiologi. Oke teman-teman, silakan dijawab dulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, sekarang kita bahas ya sama-sama ya. Di sini kita harus memilih antara apakah tata negara, hukum, politik, antropologis, atau sosiologi, teman-teman. Nah, sesuai dengan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Nah, jadi kita checklist dulu ya. Politik dan antropologis. Jika melihat dari sisi politik ya teman-teman, secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Nah, jika dilihat dari sisi antropologis, berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Nah, jadi teman-teman yang paling sesuai itu adalah yang C, teman-teman, yaitu dipandang dari sisi politik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Berdasarkan sudut pandang sistem integritas nasional, hakikat atau makna ideal pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia adalah A. Membuat sengsara para koruptor beserta keluarga dan keturunannya. B. Menghukum para koruptor dengan hukuman yang paling lama dan kalau bisa sampai dihukum mati. C.
Memastikan tujuan nasional dapat tercapai. D. Dikenal di dunia internasional sebagai negara contoh pemberantasan korupsi. E. Terciptanya sistem anti korupsi yang efisien dan efektif. Oke teman-teman sekalian, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk ke pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, di sini teman-teman pertanyaannya atau kuncinya di sini itu berdasarkan sudut pandang sistem integritas nasional, hakikat atau makna ideal pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia, teman-teman. Nah, berdasarkan hal tersebut ya teman-teman, pemberantasan korupsi yang dilakukan di Indonesia adalah memastikan tujuan nasional dapat tercapai, teman-teman. Jadi yang paling benar itu adalah C. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, seorang pegawai akan berintegritas sebagaimana layaknya integritas pegawai lainnya yang ada di organisasi tersebut. Model perubahan tersebut termasuk model A. Identifikasi, B. Internalisasi, C. Kesediaan, D. Pencitraan, E. Asosiasi. Oke teman-teman sekalian, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan membahasnya dan memilih jawaban yang paling tepat. Seseorang berintegritas sesuai dengan harapan kelompok dan peranan dalam hubungan sosial dengan kelompok tersebut. Contohnya, seorang pegawai akan berintegritas sebagaimana layaknya integritas pegawai lainnya yang ada di organisasi tersebut. Nah, model perubahan tersebut itu termasuk model perubahan identifikasi. Jadi yang paling benar itu adalah option A, teman-teman. Termasuk perubahan identifikasi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Integritas publik perlu dimiliki oleh setiap ASN sehingga terhindar dari konflik kepentingan dan korupsi. Sikap ini akan tercermin dalam A. Kemampuannya untuk memecahkan persoalan ekonomi dalam instansi. B. Gaya hidup yang sederhana dan tidak berlebihan. C. Sikap ramah dan transparansi menjalankan pelayanan publik. D. Sikap yang senantiasa memperjuangkan kepentingan instansi. E. Kemampuan untuk tetap berpegang teguh pada norma agama dan etika. Oke teman-teman, silahkan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan memasuki pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Oke teman-teman sekalian, jadi integritas publik yang perlu dimiliki oleh seorang ASN ya teman-teman. Umumnya itu dapat dilihat dari beberapa hal ya teman-teman. Dari visi, perilaku, dan tindakan yang sesuai, nilai-nilai atau standar etika, bersikap adil dan responsif terhadap kebutuhan publik, dan kompeten untuk menepati janji dan kewajiban terhadap tanggung jawab jabatan demi kepentingan publik karena menghormati hak-hak warga negara. Dengan demikian ya, integritas publik yang akan dapat mencegah seorang pejabat publik dari konflik kepentingan dan korupsi ya teman-teman. Integritas publik dapat ditunjukkan dalam kemampuan untuk memecahkan dilema-dilema moral dan tercermin dalam kesederhanaan hidup, teman-teman. Jadi yang paling benar itu adalah jawaban yang option B, teman-teman. Gaya hidup yang sederhana dan tidak berlebihan. Nah, jadi yang paling benar itu adalah option B, teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, itu adalah video dari saya mengenai pembahasan soal TWK pada bagian integritas ya, pada bagian materi integritas ya, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin melihat video-video yang lain tentang pembahasan soal TWK, soal TIU ataupun TKP ya, teman-teman bisa kunjungi playlist kami ya teman-teman, itu semuanya sudah ada. Jadi teman-teman tinggal cek saja, nanti kita akan upload video lagi ya teman-teman. Video-video pembahasan soal CPNS
ataupun soal-soal P3K nanti ya teman-teman. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian dalam persiapan menghadapi seleksi kompetensi dasar teman-teman pada CPNS di tahun 2024. Jangan lupa like and subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar setiap kami upload video terbaru teman-teman bisa dapat notifikasi dari channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.